Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahrul ramadhan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatal mujahidin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Jamaah kajianmu Magelang yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diridhoi Allah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi yang alhamdulillah pada kesempatan ini, waktu ini, hari ini, semua nikmatnya telah diberikan kepada kita semua, meskipun masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak bisa menghitung saking banyaknya. Bahkan kita bisa tidur dengan nyenyak, istirahat dengan enak di malam hari. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Intinya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita nggak akan dapat, nggak akan sanggup, nggak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, karena saking banyaknya. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah, juga tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang curahan rahmat tersebut juga semoga senantiasa terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, juga kepada semua umatnya. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah, pada suatu malam lentera Nabi padam. Kalau sekarang ya listriknya tiba-tiba mati ya. Atau zaman dulu ada entir ya. Atau mungkin lilin, karena zaman Nabi belum ada listrik gitu. Jadi tiba-tiba lentera Nabi padam, mati. Kemudian Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat yang ada di sekitar situ kaget dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ini termasuk musibah? Maksudnya lentera Nabi itu padam, itu termasuk musibah? Tanya sahabat. Kemudian Nabi menjawab, ya, apa saja yang menyakiti seorang mukmin atau orang mukmin adalah termasuk musibah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajianmu Magelang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari definisi ini, musibah ini, Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi itu mendefinisikan mahwal musibah, apa itu musibah. Saya mengutip dari Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan musibah itu apa saja yang menyakiti dan menimpa diri orang mukmin, atau apa saja yang berbahaya dan menyusahkan manusia, itu disebut dengan musibah. Meskipun kecil, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi itu. Jadi meskipun kecil ya, apa saja yang menyakiti dan menimpa diri seorang mukmin, atau apa saja yang berbahaya dan menyusahkan manusia meskipun kecil, itu disebut dengan musibah.
Ma'asyiral muslimin jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini musibah itu ada dua. Musibah itu ada dua, yaitu musibah itu merupakan ujian dari Allah untuk hambanya dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu menguji siapakah yang terbaik amalnya. Yang kedua, musibah itu disebabkan karena ulah dari manusia, karena dosa-dosanya. Ini semua dua-duanya ini ada dalam Al-Quran. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, pandemi COVID-19 ini merupakan musibah atau yang pertama atau yang kedua? Ujian dari Allah atau ulah tangan manusia? Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, jika pandemi COVID-19 ini merupakan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersabar. Bersabar dalam arti memiliki bahwa semua yang terjadi sebelum musibah pandemi COVID-19 ini terjadi itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini ada dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Juga musibah itu tidak akan terjadi, COVID-19 ini tidak akan terjadi kecuali selain atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Semua apa saja yang menjadi musibah itu semuanya tidak ada yang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa saja yang bersabar menghadapi musibah, kalau itu musibah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kita bersabar menghadapi musibah, kita bersabar menghadapi pandemi COVID-19 ini, itu janji Allah satu, akan memberikan keberkahan kepada orang yang bersabar karena menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya adalah alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, qalu, maka mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi sesungguhnya aku iku lillahi, hanya Allah, iku lillahi tetap kagunganipun Allah. Wa inna dan sesungguhnya aku lan satuhune ingsun ilaihi maring Allah iku rajiun, padha do bali. Semuanya akan berpulang kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yaitu orang-orang yang mereka itu apabila tertimpa musibah, saya ulangi, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu bersabar menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah, ujian yang diberikan oleh Allah itu,
maka janji Allah mereka itu akan mendapat sholawatun, beberapa keberkahan dalam hidup ini, mir rabbihim, dari Tuhannya, wa rahmah, dan akan mendapat rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapat petunjuk hidayah dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah janji Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah mimbar kajianmu Magelang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam bulan puasa ini, perintah puasa itu bukan perintah yang baru, hal yang baru. Landasan puasa ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling akeh kang padha iman, hai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan. Itu bentuk dari past tense. Jadi kataba itu menulis, kutiba ditulis atau diwajibkan. Kataba menulis, kutiba menjadi ditulis. Kataba menetapkan, kutiba menjadi ditetapkan, kemudian diartikan diwajibkan. Jamaah mimbar umina jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah. Jadi dalam bahasa Arab ada rumusnya. Kalau awalan me diubah menjadi awalan di, itu duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Kalau bentuk lampau didomahkan awalnya dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Kalau bentuk sekarang dan akan datang beda lagi, duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhir. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah. Kemudian kutiba ngalaikum, atasmu semuanya, ing atase sira kabeh, opo asyamu siam atau puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jamaah mimbar unima, jadi maksud dari orang-orang sebelum kamu itu Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa puasa umat sebelum kita, umat terdahulu dalam ayat min qablikum itu adalah dimulai dari umatnya Nabi Nuh, yaitu 3 hari tiap bulannya. Jadi tiap bulan itu 3 hari begitu. Kemudian syariat itu dinasah atau dihapus setelah Islam datang. Itu pun setelah Nabi hijrah. Karena sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu para sahabat masih berpuasa 3 hari setiap bulannya. Jadi itu setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah. Kemudian efek pengaruh akibat yang ditimbulkan dari puasa itu, efeknya bermuara pada peningkatan pengendalian diri. Peningkatan pengendalian diri. Jadi kalau ada pertanyaan ingin bahagia, jawabannya singkat, padat, jelas. Maka kendalikanlah diri. Ingin bahagia, badhe wilujeng donya akhiratipun, maka jawabannya adalah kendalikan diri. Apa yang harus kita kendalikan? Di samping makan dan minum kita dalam berpuasa itu, kendalikan dosa kita, kendalikan ucapan dan perbuatan kita, kendalikan harta kita, kendalikan tujuan hidup kita, dan kendalikan yang lain. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pertanyaan ingin bahagia dunia dan akhirat, jawabannya sederhana, cukup simpel, singkat, padat. Maka kendalikanlah diri, kendalikanlah
diri kita atau kendalikan diri. Ada sahabat yang ingin naik haji. Sahabat ini sowan kepada Kanjeng Nabi, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau naik haji. Bagaimana menjadi haji mabrur?" Apa jawab Nabi? Singkat, padat, dan berisi, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Sahabat bertanya lagi, "Apalagi ya Rasulullah?" Nabi masih menjawab, "La taghdab," yang kedua, jangan kamu marah. Pertanyaan ketiga lagi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa lagi?" Nabi masih menjawab yang ketiga, "La taghdab," jangan marah. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, kalau itu saya sudah paham, apalagi ya Rasulullah?" Baru Nabi mengatakan, "Kalau kamu sudah bisa menahan amarahmu, maka kamu akan menjadi haji yang mabrur." Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut Imam Syafi'i, itu ada 3 ukuran patokan kehebatan seseorang. Jauharul mar'i fi salasatin. Kehebatan seseorang itu dalam 3 hal. Jadi kalau kita ingin jadi orang hebat, itu 3 hal ini. Apa kata Imam Syafi'i? Yang pertama, orang hebat itu jika kitmanul fakri, bisa menyembunyikan kefakirannya, seakan-akan orang lain itu melihat kita sudah berkecukupan. Jadi kita bisa menyembunyikan kekurangan kita, kefakiran kita, seakan-akan orang lain itu melihat kita tidak butuh, begitu. Orang lain melihat kita itu kita sudah atau telah berkecukupan. Bisa atau kemampuan bisa menyembunyikan kefakirannya, seakan-akan orang melihat kita itu sudah atau telah berkecukupan. Yang kedua, ukuran kehebatan seorang itu kitmanul ghadab, bisa menyembunyikan marah, seakan-akan orang melihat kita itu sedang tidak marah atau ridho. Bahasa Jawanya kedahipun nesu misuh-misuh. Ini kok saged nahan, mboten saged nesu, mboten saged misuh-misuh, niku orang hebat. Seharusnya marah, tapi kok tidak dikeluarkan marahnya, itu kata Imam Syafi'i jadi orang yang hebat. Maafin jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ukuran kehebatan seseorang itu adalah bisa menyembunyikan atau kemampuan menyembunyikan kesusahan, seakan-akan orang lain melihat kita semua itu sedang tidak susah. Ma'asyiral muslimin, karena orang susah itu kan wajahnya kelihatan, orang senang itu kan wajahnya juga kelihatan. Jadi ketika susah, ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah, bisa menyembunyikan kesusahan itu, seakan-akan orang lain melihat kita sedang tidak susah. Karena dalam ajaran agama yang harus kita curhati itu, yang paling tepat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tatakun. Jadi la'allakum, supaya kamu semuanya, la'allakum, supaya sira kabeh iku tatakun, termasuk orang-orang yang bertakwa. Tatakun itu bentuk dari present dan future tense, kata kerja sekarang dan kata kerja di masa akan datang. Jadi maksud la'allakum tatakun di situ adalah kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan takwa itu harus berwawasan kekinian, juga berwawasan di akan datang. Jadi baju takwa yang kita pakai itu tidak hanya dalam bulan suci Ramadan saja, tapi selesai Ramadan
baju takwa itu harus tetap kita pakai. Itulah la'allakum tatakun. Maksud dari agar kamu bertakwa dalam 183 surah Al-Baqarah. Takwa itu harus berwawasan kekinian, juga takwa itu harus berwawasan di masa akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.